Nggak ada, semakin gede usia. Jadi terowongan ini dibuat pasca. Menyusuri saluran air saat Daud merebut Yerusalem. Ditutup, itu hidden. Oh, ditutup, Ya, tak boleh. tersembunyi. Begitu airnya masuk di dalam Tanah. laut, panjangnya 583 meter. Ya, ada orang mulai menggali di bawah, Ya. ada orang mulai di sana, mereka bertemu. Ya, nanti kita lihat bagaimana. Ya. Itu, oke, ini Hizkia, ini Hizkia, Iya. Tunnel of Hizkia. Itu Siloam, itu Kulam Siloam namanya. Karena mulai di daerah Gihon, selesai di Kulam Siloam. Saudara, fakta Israel bersama rombongan akan masuk ke terowongan bawah tanah di lokasi penggalian kota Daud di Yerusalem. Terowongan ini ditemukan tahun 1867 oleh Charles Warren, seorang perwira Inggris Kristen yang ditugaskan oleh Ratu Inggris mencari harta bait suci. Charles Warren malah menemukan terowongan air yang ada dalam kisah Alkitab. Dari kota Daud kita sekarang menuju ke terowongan Hizkia, Raja Hizkia. Kalau kita ingat di Alkitab, ketika Hizkia dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Nah, kita akan melihat terowongan air yang dibangun oleh Hizkia. Kisah Raja Hizkia dari kerajaan Yehuda atau Israel Selatan ini bisa Anda baca dalam 2 Tawarikh 32 ayat 2-4 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 20. Nah, sekarang fakta Israel akan menuruni tangga menuju ke terowongan Charles Warren yang terletak di bawah tanah kota Yerusalem. Semakin gede usia. Jadi terowongan ini dibuat pasca Hizkia. Waktu Hizkia bikin. Para arkeolog menemukan terowongan sebetulnya digali dalam periode yang sangat berbeda, mulai dari zaman orang Yebus atau sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, hingga periode kuil kedua, yakni setelah pembuangan ke Babel. Hal ini diketahui dari penemuan keramik di lokasi terowongan, serta jalur dan susunan terowongan itu. Anda bisa lihat replika keramik yang ditemukan ditaruh di sini agar turis melihat sebagaimana aslinya ketika ditemukan. Dari mana kita tahu bahwa terowongan ini sudah ada sejak masa orang Yebus? Ada di Alkitab. Dalam 2 Samuel 5 ayat 8 tertulis, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Jadi, terowongan saluran air yang kami lewati saat ini bisa jadi adalah saluran yang dimasuki oleh Daud dan pasukannya ketika merebut Yerusalem. Tentu saudara ingat bahwa Yerusalem direbut Raja Daud dari tangan orang Yebus. 2 Samuel 5 ayat 6-7 tertulis, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Nah saudara, kalau kita baca baik-baik, orang Yebus begitu yakin Daud dan pasukannya tidak akan berhasil merebut Yerusalem, karena Yerusalem terletak di bukit dan mempunyai tembok kota. Tetapi Daud dengan cerdik memasuki Yerusalem lewat saluran air, sumber kehidupan bagi warga kota Yerusalem. Ayat 2 Samuel 5:8 tertulis, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Dalam 1 Tawarikh 11 ayat 6 tertulis, Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Dari ayat ini bisa ditafsirkan, Yoab masuk ke saluran air orang Yebus ini dan berhasil mengalahkan mereka, sehingga Raja Daud menang. Buat piramid juga gitu batunya. Iya, batu yang
Terowongan air yang rombongan tur Fakta Israel lalui ini berada di kompleks kota Daud di Yerusalem yang diyakini oleh para arkeolog sebagai kota Sion masa lalu. Kota yang direbut oleh Daud dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Israel selama 33 tahun. Jadi, mengapa penting bagi Fakta Israel menunjukkan terowongan saluran air ini kepada Anda? Tujuannya agar Anda semakin mengagumi Tuhan Israel itu. Sampai saluran air saja yang ditulis dalam Alkitab, itu betul ada, betul nyata dan bisa Anda kunjungi. Berarti airnya masih ada? Air mata air gimana? Iya, kenceng banget. Luar biasa. Situ Yang agak cepetan gitu aja. di dalam apa? Jalan ke sana ini hanya lihat. Saudara, Anda bisa lihat, saluran air ini berkelok-kelok, sempit dan gelap. Tetapi karena ini objek wisata, maka ada cahaya penerang dan pendingin udara, sehingga cukup nyaman. Sekarang kita kembali ke sejarah bangsa Israel. Tadi dalam awal video, Fakta Israel menyebut soal terowongan Hizkia. Terowongan Charles Warren bisa menuju ke terowongan Hizkia yang dibangun tahun 701 sebelum Masehi. Di bawah situs arkeologi Kota Daud di Yerusalem, terdapat terowongan air Hizkia dan terowongan air Yebus yang disebut terowongan Charles Warren. Di bawah tanah kota Yerusalem, terowongan Charles Warren dan terowongan Hizkia itu berhubungan. Tetapi kami tidak menyusuri sampai ke terowongan Hizkia, karena di bagian itu masih ada air sehingga yang melewati akan terendam seperti pada gambar ini. Panjang terowongan Hizkia 533 meter, menjadi saluran air dari mata air Gihon ke kolam Siloam. Fakta Israel akan mengulas soal kolam Siloam yang juga terdapat dalam Alkitab dalam video yang berbeda. Tunggu macet. Saudara, bagi Anda yang senang dengan penemuan arkeologi dan sejarah, berjalan-jalan di bawah tanah Yerusalem seperti yang dilakukan rombongan tur Fakta Israel tentu sangat layak Anda lakoni pula. Zaman Daud ya. Sambil menyusuri terowongan air ini, Anda bisa membayangkan ketika pasukan Raja Daud melalui saluran air bawah tanah ini demi merebut kota Yerusalem. Saudara, Fakta Israel berharap meski saat ini Anda hanya bisa melihat jejak arkeologi sejarah bangsa Israel melalui video, dan walaupun Anda belum berkesempatan mengalami pengalaman ini secara langsung, namun Fakta Israel yakin setiap kebenaran yang diungkapkan, setiap fakta yang disingkapkan dapat membawa Anda semakin mengenal Tuhan Israel dan Mesias Israel itu. Harusnya panas ya. Enggak, ini batunya dingin. Batunya koalam ini yang menghantar dingin kayaknya. Jika Anda datang ke Yerusalem, jangan lupa untuk menjelajah bawah tanah kota Yerusalem. Karena di bawah tanah pun, fakta bangsa Israel dan kebenaran Alkitab bisa kita temukan. Semoga Anda makin cinta Tuhan, makin merasa memiliki Yerusalem, kota Sang Raja Besar, Yesus Kristus. Saudara, di ujung penelusuran dari terowongan Charles Warren ini, Sampai. kami akan keluar di daerah yang disebut Silwan dalam bahasa Arab, atau di dalam bahasa Ibrani itu adalah Siloah, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Siloam. Nantikan liputan perjalanan tur Fakta Israel dan GMT Travel selanjutnya. Terima kasih bagi saudara-saudara yang memberkati pelayanan Fakta Israel dengan ikut tur bersama kami.
Salam damai dari Fakta Israel.